Doa, benarlah di waktu kami memasukkan Injil Yesus Kristus, kami memuliakan namamu dengan menceritakan juru selamat kami ke tengah-tengah dunia ini. Itulah tandanya kami memuliakan namamu. Karena itu jamal hati kami. Kalau kami mau memuliakan Yesus, itu artinya kami menceritakan namamu itu kepada orang lain. Kami ada di hadapanmu, engkau mengetahui dalam hidup kami setiap hari kami menceritakan namamu itu kepada siapa saja orang jumpa sama kami. Itulah kami memuliakan namamu selama kami hidup di bumi ini. Kami muridmu. Sebagai murid dan engkau sebagai guru kami, ajarilah kami juga pagi ini supaya kami sungguh-sungguh memuliakan namamu dengan menceritakan Yesus itu kepada orang lain. Kalau masih ada kami sanksi. Sanksi bagaimana caranya memuliakan Yesus. Hari ini dalam puji-pujian kami akukan itu di hadapanmu. Karena dengan mendengar cerita Tuhan Yesus, karena ada orang yang menceritakan Yesus kepada kamilah, maka kami ada di gereja ini hari ini. Kalau tidak, kami ada di dalam penyembahan berhala. Misioneri datang ke kampung kami, mereka dibunuh karena mereka bawa berita itu. Dan ada juga yang hidup karena mereka masih hidup. Itulah sebabnya kami sampai mendengar Injil. Tanpa Injil kami pasti ke neraka. Karena itu kami menghargai kalau boleh kami mengumpulkan sedikit persembahan kami untuk membeli Alkitab Perjanjian Baru itu 11 ribu supaya kami bisa bagikan. Orang yang di dalam lembah kekelaman pun akan tahu bahwa engkaulah juru selamatnya. Kuduskan kami pagi ini beribadah ke hadapanmu sebagai muridmu. Ajarlah kami supaya kami memiliki pikiran yang Yesus mau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Membaca isi khotbah kita ini. Jadi kalau Anda yang punya Alkitab, bahan ini saya ambil dari Carson. Siapa yang punya Carson, ambil saja dari dalamnya. Ya, apa maksud Bapak Carson? Karena ada dari buku bisa kita gampang lihatnya. Tidak semua, tapi hampir buah pikirannya dari situ ini. Supaya tahu dari mana sumbernya. Mari kita baca. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Langsung bayangan Anda, ini pasti persoalan murid-murid ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita senang kalau kita bisa mengerti, karena itu yang kita harapkan Tuhan berikan. Kita baca sekali lagi. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa nama mereka? Murid-murid. Ini kesan, bukan orang percaya, bukan orang gereja, bukan orang pilihan Allah, tetapi murid. Memang sejak Yesus datang ada istilah murid. Sebelum Yesus datang tidak ada istilah murid karena nggak perlu belajar. Karena Yesus datang itu perlu kali kita banyak pelajari. Makanya kita ini murid. Gitu. Itu yang pertama. Aku murid. Maka setiap hari aku diajari guruku ini.
Jadi kesan kita pagi ini, aku ini bukan orang percaya. Aku ini muridnya Yesus. Makanya dia guruku, diajarinya aku. Makanya anak-anak remaja yang dengar ini, kalau Anda membaca Alkitab, Anda muridnya Yesus. Dia akan ajari Anda. Guru yang terkenal sekali. Guru yang lebih tinggi. Guru yang dari sorga. Guru yang menciptakan langit dan bumi. Dan bahkan guru yang mengetahui segala persoalan kita. Kita ini muridnya. Ya, jadi kita yang diajarinya hari ini. Karena muncul persoalan di sini. Belum saya ulangi. Karena kita seringkali pakai istilah percaya. Pakai istilah bertobat ya. Tapi jarang kita pakai istilahnya murid. Makanya kita nggak tambah pelajaran kita yang diberikan oleh Yesus. Akhirnya kita dikalahkan oleh orang dunia ini. Kalau kita murid, guru kita bilang kan gitu. Ini bagaimana kondisi sekarang kan gitu ya. Karena dia guru kita kan bisa kita tanya dia. Ya, mari kita pagi ini berkata, aku muridnya Yesus. Karena itu setiap hari aku diajarinya. Makanya kalau ku baca Alkitab, guruku sedang mengajari aku. Maka pasti aku lebih pintar dari kawanku ini. Karena gurunya hanya di kelas. Aku guruku ada satu yang lain. Maka jauh kita lebih tinggi. Ya, nabi-nabi dari dunia. Yesus dari surga itu guru kita. Jadi marilah kita diajari guru kita yang satu ini. Itulah kita harapkan Roh Kudus menaruh kita. Tidakkah kau berbahagia? Ada gurumu yang jauh lebih hebat daripada semua guru. Diajarinya kau bagaimana caranya hidup di bumi ini. Karena bumi ini kan guruku itu yang ciptakan. Guruku itu yang mengetahui semua kondisi sekarang ini. Kalau dia guruku kan bisa kutanya. Ini kurang jelas guru kita kan bisa dijelaskannya. Nah itu mari kita ambil sikap kita pagi ini. Aku sebagai muridnya. Dan aku mau diajarinya hidup di bumi ini. Jadi kita datang ke gereja ngapain? Ini kelas. Kelasnya siapa? Kelasnya Tuhan Yesus. Kita ini murid-muridnya. Dan Yesus mengajar kita. Minggu lalu Yesus mengajar kita di Danau Galilea ya. Karena guru itu pintar ngajar, bisa di luar, bisa di dalam kelas ya. Nah, jadi ini di gereja kita diajarnya. Mari kita tukar pengenalan kita pagi ini mengenai Yesus. Guru dia. Makanya aku murid. Kalau guru dan murid pasti ditambahkannya setiap hari apa yang kita bisa mengerti gitu ya. Itulah sebabnya makanya kita tukar khotbah pemuda-pemudi bukan lagi dosa ya, karena pindahlah pelajaran kita karena guru ini mau supaya kita tahu juga tentang Roh Kudus. Gitu ya. Iya, ya. Jadi tadi kan sedikit tadi sudah mulai lagi ya. Karena mungkin kita nggak pernah diajari guru kita bagaimana memberikan persembahan. Itu maka saya ajar pada hari perjamuan kudus ya. Nah, ini tadi sudah saya ajar sedikit dari gereja lain saya ambil. Kalau dia masak masukkannya beras, diingatnya pendetanya juga perlu beras. Mungkin selama ini saya nggak pernah konsep itu. Nanti nggak makan pendetaku katanya dalam hatinya, sehingga setiap dia masak akhirnya berapa di situ itu aja yang angkatnya saya gitu. Diajarinya kita. Jadi mari kita hari ini menempatkan diri sebagai murid Tuhan Yesus dan sedang diajarinya. Jadi aku bertobat artinya pindah guruku dari ketua adat ya dari setan kan begitu ya, pindah guruku kepada Yesus. Ya, waktu aku belajar falsafat Yunani itu salah satu pertobatanku. Buah pikiran semua Yunani itu dibersihkan, diisi dengan guru yang satu yang datang dari sorga ini. Mari kita baca, itu kisah kita. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baru kedua, sedangkan barang siapa merendahkan diri
dan menjadi sama seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi persoalan murid-murid ya, karena Yesus sudah menceritakan kematiannya dan kerajaan akan didirikan. Wah, siapa nanti yang terbesar kalau kerajaan Israel berdiri? Makanya mereka berebut ya. Barulah Yesus ambil anak-anak, dipakainya anak ini. Waktu saya melihat apa yang dibuat Yesus alat peraganya ya, alat peraganya anak-anak ini rupanya satu ciri-cirinya anak-anak bersedia belajar. Anak-anak di rumah itu kesan kita ya, ini mak bagaimana? Ini mak bagaimana kak? Makanya dicobanya semua karena dia mau belajar. Kedua, rupanya tabiat anak-anak itu dia merendahkan diri di sini tadi ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri. Jadi Yesus tahu anak-anak itu bukan sombong seperti murid-muridnya yang sudah banyak belajar. Jadi dua hal di sini. Anak-anak itu mau belajar, anak-anak itu merendahkan diri. Dan yang paling mungkin kita tidak senang, kenapa diulangi lagi ayat 3? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat, belumkah bertobat murid-murid ini? Pada hari ini sudah pasal 18. Waktu aku baca buku itu, iya belum bertobat. Ya, karena belum bertobatlah dia, makanya mau dia naik. Mana yang lebih besar? Yohanes, Petrus kah? Inikah? Itu heran juga ini kupikir. Makanya Yesus mengingatkan di sini. Ya, kalau tidak, maaf saya ulangi. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat. Jadi belum bertobat murid-murid ini kah? Di pandangan, di kacamata Yesus, itu dalam pikiran waktu itu. Baru disambungnya, dan menjadi seperti anak kecil ini. Ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Benarkah Yesus di sini khotbah itu salah? Sudah pasal 18. Sudah lewat khotbah di bukit. Sudah lewat khotbah misi pasal 10. Sudah lewat khotbah perumpamaan pasal 13. Masuk pasal 18, di warningnya sekali lagi. Jadi apakah mereka ini kalau dia tidak bertobat dari bidang ini, dia tidak masuk surga? Kurasa Yesus belum pernah berbohong. Kalau dia tidak bertobat, maka dikatakannya di sini karena dilihatnya hati murid-murid ini belum seperti hati gurunya. Makanya kalau dia tidak bertobat dari hati ini, nggak bisa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, itu nanti Roh Kudus yang mengajari kita. Tapi ini warning kepada murid-murid, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita baca ayatnya yang ke-6. Anak kecil ya, jadi anak kecil itu. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku. Jadi yang percaya sama Yesus itu dibuatnya seperti anak-anak kecil ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi yang percaya itu seperti anak kecil di dalam hadapan Tuhan Yesus, gampang kali disesatkan. Makanya banyak kali ajaran sesat di dalam Alkitab ini. Karena begitu orang bertobat, dia rindu kali firman Tuhan. Jadi yang manapun dimakaninya. Makanya anak kecil di rumah kan kita jaga ya. Apapun dimakaninya kan gitu. Iya, karena dia mau semua coba gitu ya. Makanya sesat dia. Jadi kalau ada orang menyesatkan anak kecil ini, itu ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang
daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakinya dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bagaimana kita mengerti ini? Bagaimana kita membacanya ayat ini? Ini Yesus yang khotbah, bukan gembala, bukan pengabar Injil. Serius itu kalau saya katakan di sini, serius sekali penyesatan itu. Serius sekali rupanya neraka itu. Jadi apa saja pun kalau membuat kita ke neraka harus kita blok, harus kita jauhkan gitu. Makanya di sini saya buat ceritanya, jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Kubuat di sini Simpson. Simpson itu kan jago berbuat dosa ya. Ya, dosa Simpson itu banyaknya lah dari matanya ya. Mata keranjangnya. Jadi semua anak gadis cantik sama dia. Sampai dilillah itu pun cantik sama dia. Sampai harus dicongkil matanya. Jadi Tuhan tahu mencongkel matanya Simpson supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, supaya di akhir hidupnya kembali kuasa Allah itu turun kepadanya. Sejauh itukah kita menghadapi dosa? Ini Yesus yang mengatakannya. Tadi dia katakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua dia katakan, kalau anak kecil ini disesatkan, lebih baik diikatkan batu kepada dia baru ditenggelamkan dia. Karena berharganya anak kecil ini tidak perlu disesatkan. Baru disambungnya, kalau tanganmu berbuat dosa, penggalah itu. Ini Yesus yang mengatakannya. Baru kalau matamu, congkelah itu. Dan memang itu betul-betul dibuat Allah di dalam diri Simpson. Sehingga Simpson tidak berbuat dosa lagi dengan matanya yang dikuasai oleh seks itu. Makanya dia akhir hidupnya kembali Tuhan berikan kuasa kepadanya. Boleh kita katakan Simpson masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mata yang dicongkel. Maksudnya itu apa? Biarlah menderita kita di bumi ini, tapi nanti di sorga kita tidak menderita lagi. Tentu kalau kebangkitan kan bukan lagi buta atau tidak buta ya. Karena di sana kan tidak ada lagi mata buta ya. Karena semuanya sudah sempurna. Tapi itulah yang dimaksudkannya. Seriusnya kepada murid-murid ini. Baik, kalau itu kita sudah dengar. Ini ya pengajaran kepada murid-murid. Ini kepada gereja. Ya, ayat 10. Ingatlah, jangan anggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ya, jadi jangan anggap rendah orang yang percaya itu ya. Itu yang dimaksudkan di sini, anak kecil ibadah. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Makanya banyak buku mengatakan anak-anak itu ada malaikatnya. Ya, waktu kami belajar di sini, apa fungsinya malaikat? Katanya lagi kan begitu ya waktu belajar kita Markus. Malaikat itu menolong, menjagai, memelihara. Nah, jadi orang bertobat ini ada malaikat. Mungkin ada di antara kita sudah membaca bukunya Nommensen ya. Ya, Nommensen itu dalam ceritanya waktu itu sudah mau dibunuh oleh 5 pemuda. Tapi karena Nommensen ini masih pergi mengabarkan Injil, nggak di rumah dia, jadi nggak dibunuh. Akhirnya pemuda ini karena menunggu Nommensennya pulang ke rumah, tertidur dia di bawah tempat apa ini karena rumahnya tingkat 2. Datang Pak Nommensen ini ditutupinya gitu. Dikasih selimut gitu maksudku. Bangun dia pagi-pagi, loh kok sudah dipakai selimut kita? Siapa yang pakai selimut ini gitu? Iya. Ya inilah yang dimaksudkannya tadi. Malaikat itu menjagai dia. Makanya anak-anak di sini dikatakannya ada malaikat-malaikatnya di sorga yang memandang muka Bapa senantiasa. Karena itu berharga dia, jangan disesatkan. Nah makanya khotbah itu sangat berbahaya ya.
Ya, jadi kalau khotbah itu kurasa kita ini enggaknya ada satu pun pikiran kita menyesatkannya, enggak ada. Ya, walaupun mungkin tidak sadar, tapi tidak sampai kepada orang itu tersesat daripada apa yang dia sudah percayai. Karena ini hukumannya bagi orang yang menyesatkan. Ya, berikutnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Apa yang kita bisa diajari di sini? Bagaimana pendapatmu? Yesus bertanya kepada murid-murid soal pendapat. Kita juga sama. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Dan seekor diantaranya sesat. Ini kan daerah penggembalaannya. Jadi daerah Palestina itu rupanya banyak domba-domba. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Tadi kita sudah lihat anak yang kecil itu begitu penting ya. Ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seorang itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apa yang, kalau inilah saat teduh kita, apa yang kita dapat mengerti? Saya bantu. Menghendaki semuanya di rumah. Sama dengan seorang ayah ya. Tidak suka dia kalau ada anaknya satu di luar. Walaupun sudah 99 duduk di meja makan. Dibayangkannya terus anaknya satu yang di luar. 99 sudah makan enak di meja semua. Tapi satu kursi anaknya kosong. Maka orang tua ini akan berkata, di mana anakku yang satu? Itu. Demikianlah Bapamu yang di surga. Dia tidak menghendaki satu pun dari mereka yang akan sesat. Itulah di dalam pikiran Tuhan Yesus. Makanya tadi dikatakannya, jangan sesatkan anak yang kecil ini. Jadi dalam catatanku di sini, menghendaki semua selamat. Tafsirannya itu ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya itulah artinya pengajaran supaya jangan hilang dia. Ya. Makanya waktu Anda nyanyikan cerita Tuhan Yesus, teringat saya tadi malam ibu-ibu itu mereka PA. Malam minggu ibu-ibu Kabanjah itu PA. Dan yang sangat saya senang waktu mereka menceritakannya adalah dia berani mengkhotbahkan 1 Korintus pasal 9 itu. Terkutuklah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Diberikannya kesaksiannya. Kalau dia tidak mengabarkan Injil, hubungan dengan suami pun seringkali tidak aman. Anak-anak pun tidak aman. Sukacita pun hilang semua. Tapi begitu dia mengabarkan Injil, semua kendala yang tadinya itu hilang semua dibuat Tuhan. Baru dia katakan, bagiku inilah terkutuk kalau aku tidak pergi mengabarkan Injil. Makanya dia coba mengabarkan Injil, dilihatnya memang benar. Tuhan menyertai kan begitu ya, itu kan janji Allah ya. Jadi bagi dia itulah hebatnya dia kepikir. Waktu aku dengar, sudah cukuplah, udah bisa aku ke surga. Karena imannya sudah hampir sama dengan imanku, biarlah dia pergi mengabarkan Injil. Makanya sering dia tunggu 1 jam orang, baru datang ke rumah, baru bisa dia khotbah. Karena kan di kampung ada yang ke ladang, ada yang ambil air, macam-macam kan gitu. Lampunya pun belum hidup ya, jadi dia sudah datang, sudah janji umpamanya. Tapi bersedia dia tunggu 1 jam sampai orang itu datang. Dan barulah dia mulai menceritakan Injil. Karena tahu dia artinya, terkutuklah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Apa yang dikatakan Paulus dalam cerita itu. Dan dialaminya sendiri. Ya, jadi nggak bisa dia berhenti. Karena kalau dia berhenti, sepertinya kutuk sudah menimpa hidupnya. Ya, ya inilah di sini yang dikehendaki oleh Bapa. 99 kan sudah enak ya. Iya, ngapain lagi dicari yang satu ya? Tapi inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya jangan ada yang hilang. Ini kepada murid-murid disampaikan ya, bukan kepada orang yang tidak percaya. Ayat 15, tentang menasihati seorang sesaudara.
Kita kan murid. Jadi pindah lagi mata pelajarannya. Apabila saudaramu berbuat dosa, ini ajaran Tuhan Yesus, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi jelas dia berbuat dosa. 4 mata dikasih tahu, congkilah nak, hilang kau nanti, gitu ya. Karena tadi sudah dibilangnya, apa saja yang menghalangi kamu masuk dalam kerajaan surga, buangkanlah itu. Jadi ada saudaranya di tengah-tengah gerejanya itu berbuat dosa. Tegurlah dia 4 mata. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jemaat di sini orang yang kumpul ya, karena dulu jemaat kan bukan organisasi ya. Ya, ini jemaat yang sudah tadi percaya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Apa yang Anda bisa tafsirkan di sini? Jadi kalau ada orang yang tidak bisa dinasihati di tengah-tengah jemaat, sebenarnya dia tidak mengenal Allah ke dalam bagian ini. Dan pandanglah dia sebagai pemungut cukai. Dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, berarti Allah pernah menasihati dia. Tapi kalau dia belum pernah dinasihati, siapapun menasihati dia, dia tidak akan mau. Maka pandanglah dia orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kalau kita katakan kita sudah mengenal Allah, kan pernah Allah menasihati kita. Ini dulu pertama kali. Makanya sulit kali anak-anak diajar kalau dia belum pernah dinasehati di rumah, dan sulit kali dia pergi ke sekolah, karena di sekolah nggak mau dia mendengarkan nasihat gurunya, karena di rumah pun nggak pernah dia mendengarkan nasihat. Nah, jadi di sini rupanya orang yang dinasihati ini berbuat dosa ya, jelas katanya. Nggak mau dia. Panggil lagi 2 orang lain juga nggak mau dia. Disampaikan pun kepada jemaat, dia tidak mau. Hukumannya di sini, pandanglah dia orang yang tidak mengenal Allah ataupun pemungut cukai. Makanya hari ini kita tadi pegangan kita apa? Aku sebagai murid bersedia ditegur dan bersedia diarahkan supaya aku sungguh-sungguh bisa menjadi murid yang belajar salah tambah benar, tambah benar, tambah benar. Kan namanya murid pasti ada yang salah, tapi pasti juga ada yang benar. Jadi jangan, bukan semua salah ya, ada juga yang benarnya. Inilah sikap. Tapi dalam hatiku tadi, kau bisa khotbah, tapi pasti kau nggak berani mengkhotbahkan ini. Kurasa aku nggak berani. Ya, itulah yang kukatakan. Karena aku belum sampai seperti Yohanes Pembaptis untuk dipenggal kepalanya. Ya, karena dia salah, dia berdosa, harus ditegur. Makanya di sini kan nggak ada kita ditegurkan, satu pun tidak ada. Bagaimanapun tingkah laku kita, nggak ada yang menegur. Ya biarkan saja. Mudah-mudahan Roh Kudus lah nanti yang menegurnya. Tapi jemaat mula-mula memang ditegur. Langsung teguran yang Anda lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 5 ya. Waktu ditegur oleh Petrus, Ananias dan Sapira karena dia berbuat dosa. Tapi kurasa sampai hari ini nggak ada. Aku nggak berani. Tadi waktu aku baca ini, nasihatilah orang berdosa itu. Nggak berani aku, kurasa Tuhan bilang. Ya, kulihat dia salah gitu. Tapi nggak berani aku, biarlah. Paling-paling kudoakan saja. Nanti ya semakin lama ya semakin kujauhi saja gitu aja. Nggak berani kali aku, ngapain kau berdosa lagi, kau terus lagi datang kau ke gereja gitu. Nggak berani aku. Biarlah, makanya aku ambil sikap iman. Yang dipilih Tuhan sajalah Tuhan datang. Kalau dia nggak datang lagi, syukur Tuhan, karena Engkau lah yang memisahkannya. Jadi lebih senang aku lalang dan gandum. Tahu Anda lalang dan gandum? Khotbah kita minggu lalu kan? Biarkan tumbuh dua-dua katanya ya, jangan cabut satu pun katanya ya. Iya, itu mungkin kita tarik kesimpulannya. Tapi di sini bukan demikian. Itu bukan mengasihi. Itu membiarkan dia hanyut. Ya, tapi di sini nggak berani ya. Tapi di sini itulah yang dibilang. Berikutnya, mari kita
Kan kita harus akui yang mana kita belum berani, yang mana kita berani ya. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa arti ayat ini? Kalau kau katakan dia berdosa, maka tetaplah dosanya. Kalau kau katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Itu maksudnya sini. Kan tadi kita tegur teman kita itu dan bertobat dia. Itulah maksudnya. Dan kalau dia tidak bertobat, serahkan dia kepada jemaat. Dan jemaat katakan, oh ini orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang diikat, maka dia bukan orang yang mengenal Allah. Itu yang disebutkan sini. Baru ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita mengerti ayat 20? Di mana Yesus datang? Kalau ada 2-3 orang, maka ada dia di situ. Makanya kalau boleh iman kita diangkatkan pagi ini bukan organisasi perjumpaan kita ini. Ini bukan organisasi Gereja Kristen Mulia Indonesia sebagai anggota PGI, bukan. Ini organisasi di mana 2-3 orang menceritakan nama Yesus. Makanya dia ada di sini. Karena dia ada di sini, makanya kalau ada kawan kita berdosa, janganlah dia masuk ke dalam. Kalau perlu, ya dinasihatilah. Kalau kita ini semua yang tidak kena COVID, lantas masuk yang bawa COVID ke sini. Kan bagaimanapun kita cegah ya, supaya jangan nanti menjangkit satu dengan yang lain. Nah, makanya ayat 20 ini kuncinya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada kita sadar. Sadar itu terlalu rendah kalimatnya. Kutukar sedikit. Kalau kita tahu Yesus ada di sini, baik doa kita maupun puji-pujian kita tidak akan sembarangan. Mungkin itu lebih tepat. Dan khotbah kita juga kita tidak sembarangan, karena Yesus yang mendengarkan khotbah itu. Maka seringkali waktu kita belajar khotbah, yang pertama mendengar khotbah kita Yesus. Baru kedua siapa mendengar khotbah kita? Kupingku sendiri. Baru siapa mendengar khotbah kita? Ya, yang 2-3 orang yang kumpul ini di mana Yesus sadar. Masih ngertikah kita hari ini? Gereja ini Yesus ada di sini kalau kita kebaktian? Atau istilahnya sekarang tahu kamu, ke gereja itu pekerjaan. Pulang gereja sudah selesai kerja. Ya, pasti kita akan diajar. Bukan demikian kalau kamu muridku, kamu harus tahu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi baik sikapku kalau ada di situ pimpinan negara, main HP kah kita? Kalau ada rapat, waktu ku baca YouTube hebat juga ku rasa. Ya. Ada dia ceramah, anak buahnya main HP. Dibiarkan. Kurasa inilah pengertian kita kalau kita beribadah. Sampaikah iman kita kalau aku datang beribadah di dalam nama Yesus 2-3 orang ada dia di situ? Jadi kalau dengan ada dia di situ, itulah itu kalau ada dia benarlah ibadah kita kan gitu. Kalau tidak ada dia di situ, kemana kita nyanyi? Coba, ya ke dinding inilah, ke kayu salib inilah kita nyanyi. Kalau dia bukan di situ, tembok-tembok inilah semua yang dengar. Aku yakin kalau 2-3 orang, makanya senang aku mengajar. Jadi setiap kali ngajar di sini, pulang aku ke rumah. Kok senang kali kau Bapak Joshua, kata istriku. Kenapa nggak senang? Aku bilang. Yesus dan semua murid-murid ada di situ, kami senang diajarnya. Aku ini kan cuma saluran saja. Senanglah aku kalau guru yang dari surga datang di tengah-tengah kami belajar sama-sama, baca kitab Matius, baca Markus, kan senanglah. Kenapa tidak? Iya.
Tahu kalian orang Kaban Jahe bawa jeruk ke Jakarta? Ya, itulah dia. Ya, itu pun senang mereka. Kupikir ini kita 2-3 orang kumpul gitu. Supaya bapak-bapak tahu perasaan saya. Kalau 2 orang cuma kadang-kadang sedikit kali yang belajar, kupikir. Tapi waktu aku mengajar, lupa aku 2 orang. Yang kuingatnya 1 orang pun kan tadi 1 kan, 1 pun berharga. Enak. Lepas semua. Nggak kupikirkan sedikit orangnya. Yang kupikirkan adalah kekalnya yang 1 ini, bukan jumlahnya yang banyak gitu. Karena sudah biasa khotbah banyak kan, tapi bisa. Tapi langsung dia berubah maksudku. Karena 1 pun dicari tadi ya, 99 kumpul 1 pun dicarinya gitu. Ya. Jadi bolehkah kita mengartikan ayat 20 ini kata kunci? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kata kunci. Jadi dalam semua ini waktu kamu nanti baca, oh ini kata kuncinya. Mari kita baca berikutnya. Perumpamaan tentang pengampunan. Jadi ke situ nanti arahannya terus ya. Ayat 20 ini kata kunci dalam pasal 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Petrus ya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Kenapa Petrus tanya soal pengampunan? Karena sudah tahu dia tadi di atasnya kan, kalau saudaramu berbuat dosa tegurlah dia. Sekarang kalau nanti saudaraku berbuat dosa berapa kali gitu? Kenapa dia pakai 3 kali? Karena di sekitarnya itu orang Farisi lah katakan, orang Saduki umpamanya, 3 kali anggotanya berbuat dosa masih bisa diampuni. Itulah kelasnya Rabbi. Kalau muridnya 3 kali berbuat dosa masih bisa diampuni. Tapi Petrus mungkin nggak setuju dengan pendapat itu. Maka disampaikannya lah sampai 7 kali kah? Jadi Petrus naikkan sedikit lagi 7 ya. Apa arti 7 di sini? Komplit. Allah menciptakan langit sampai dia beristirahat itu 7 hari. Baru apa kata Tuhan? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Nah barulah dijelaskannya arti ayat 22 ini ke bawah. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, waktu saya hitung itu, 1 talenta ini nilainya 20 tahun gaji buruh. Jadi 1 orang itu bekerja dia 20 tahun, cuma 1 talenta dapatnya. Jadi utangnya ini nggak bisa dibayar, itu maksudnya sini. Iya. 1 talenta itu 20 tahun upah buruh. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak-anaknya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Inilah cara Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus tadi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Tahu Anda berapa 100 dinar? 1 dinar gaji 1 hari. Jadi cuma utang orang itu gaji 100 hari buruh. Itu cuma dia ada piutangnya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Apa dibuatnya? Tak bersedia dia menerimanya. Harus kau bayar, katanya. Ayat 30.
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Gojo-Gojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tak masuk surga dia. Karena Allah sudah mengasihi dia, tapi dia tidak mengasihi saudara-saudaranya. Baru saya baca di sini. Ini tadi Simpson matanya dicongkel ya. Tapi di sini saya buat ceritanya Lukas pasal 15. Itu ayat 28, cerita anak yang hilang. Tahu anak cerita yang hilang? Anak yang bungsu berbuat dosa, kan gitu jelas ya. Ambil harta, bawa semua lari, kan gitu ya. Sudah habis semuanya, sudah menderita dia. Pulang dia ke rumah, kan begitu cerita itu ya. Waktu dia pulang ke rumah, dipestakan oleh bapaknya, kan gitu. Datang abangnya yang sulung ini, tidak bersedia menerimanya. Maka dia katakan, kenapa pesta semua, kata. Dan dia tidak bersedia. Makanya saya bacakan Lukas pasal 15 ayat 28 ini. Cerita anak yang bungsu ini. Ya. Karena di sini yang mau diceritakan Tuhan apa yang sudah terjadi di dalam Alkitab. Lukas 15 ayat 28. Lukas 15 ayat 28. Saya baca di sini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya dan dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Marilah kita bersukacita." Tak mau dia masuk. Maka saya buat ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dia tinggal di luar. Anak bungsu diselamatkan, anak sulung tidak diselamatkan. Sama di sini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Anak sulung tinggal di luar. Anak bungsu diterima oleh bapaknya karena dia bertobat. Inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran pada pasal 18 ini. Ada 5 menit lagi, ada yang mau ditanyakankah? Karena ini belajar. Jadi mungkinkah kalau aku tidak mengampuni dosa saudaraku, mengakibatkan aku tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Mungkinkah atau tidak? Mungkin. Karena bagaimana nanti Bapa di surga kalau anak yang bungsu di sudut, anak yang sulung di sini, dan mereka bercekcok dua-dua. Bagaimana bisa nanti aman di surga? Kan gak bisa ya. Nah, makanya di sini dikasih tahunya, jikalau engkau tidak mengampuni dosa saudaramu, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Tadi sudah diampuninya, tapi waktu dia keluar ada utang orang sama dia dan dia tidak menunjukkan kasih karunia itu kepada orang,
Dan itulah dilakukannya. Akhirnya kamu juga tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Maka Bapakku yang di sorga, ini kan Yesus katakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Karena tadi raja itu dengan senang hati, dengan belas kasihan mengampuni dosanya. Ayat 26 tadi ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya itu. Kita semua berhutang di hadapan Bapa di surga. Lebih daripada 100 talenta seperti ini, tapi dia hapuskan semua. Maka kita juga haruslah berbuat demikian. Inilah yang diajarkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Sebelum nanti kita masuk, hari-hari penghakiman akan tiba. Jadi dalam bagian ini Anda bisa baca lagi berulang. Karena saya senang bisa membuat khotbah ini sejauh yang saya ngerti. Tapi banyak dikomentari orang karena bahasanya tidak terlalu bagus. Itu cerita mereka. Ya maaflah aku bilang, karena aku memang masih ada sedikit waktu pun masih bisa buat. Kalau tidak bagus pun ayatnya, ya sampai disitulah bisa yang bisa ku buat. Ya karena memang butuh aku membuatnya. Kalau ada orang menolong. Itulah maka bahan penyerahan anak itu pun hanya fotokopi. Aku sanggup ya aku fotokopi sajalah. Tapi kalau ada orang yang mau mengerjakannya, sebenarnya aku mau membuat itu jadi buku. Tapi toh tadi kembali lagi ya. Ya mana tahu orang tidak bersedia bekerja untuk Tuhan, entah setengah jam saja pun 1 minggu, kan makanya nggak terjadi. Tapi kalau ada yang mau, makanya buku-buku sekarang semua ditimbun karena nggak ada yang mengerjakannya. Semua ditulis, tapi ya tidak baik. Pokoknya ada yang bisa kita baca, sejauh yang kita tahu ya itu yang bagian kita. Bisa kita simpulkan khotbah untuk gereja ini. Apa yang kita khotbah simpulkan? Supaya jangan banyak. Kesimpulannya kurasa ayatnya yang ketiga. Itu kesimpulannya. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kesimpulannya juga sama, ayat terakhir. Maka ayat 3 dan ayat penutup sama isinya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini keduanya sama. Jadi kalau saudara kita berbuat dosa, kalaulah boleh kita nasihati. Tapi sekali ini aku harus mengaku. Aku suruh Anda, tapi aku tidak berani melakukannya. Aku menyuruh Anda supaya kalau Anda melihat orang berbuat dosa, tegurlah dia. Tapi aku sendiri tidak pernah melakukan hal itu. Ini maka aku batasi. Yang lain aku lakukan baru kusuruh saudara. Tapi dalam hal ini tidak. Dia tahu aku berbuat dosa, tahu aku salah, tahu aku nasibnya, tapi enggak berani aku menegurnya dia. Jadi bagaimana caranya supaya lebih baik? Doakan sajalah Tuhan. Kalau nanti ada kemurahannya ya, mana tahu ada keselamatannya. Kalau tidak ya, dia sedang hanyut menuju lautan. Dan di sanalah dia akan berakhir. Tapi secara gereja ini tadi sudah kita lihat ya, secara prinsip gereja bukan demikian. Kita tegur, nggak mau dia dibawa lagi teman-teman lain. Kalau nggak mau ya disampaikan gitu, diceritakan. Oh kalau nggak mau dia ini tidak percaya, ya kan payah ya. Apalagi kita sebagai orang Asia ya, keluarganya banyak yang nanti semua menjadi susah ya. Jadi inilah hikmatnya dari manusia. Bukan hikmatnya dari Allah sendiri ya. Jadi makanya sekali ini saya bilang tadi duluan ya, ini belum pernah kulakukan. Tahu aku salah, tapi enggak berani aku. Itu harus aku di tengah-tengah gereja. Kalau pekabaran Injil berani aku. Tapi gereja ini seperti kerajaan. Jadi dia sedikit berbeda dengan orang berdosa. Kalau orang berdosa itu seperti mobil rusak itu. Siapa saja yang menolong bersedia, asal mobilnya bisa jalan. Kalau nanti mobilnya nggak diperbaiki, berarti saya bersedia tidur di sembahe. Jadi orang berdosa begitu prinsipnya.
Nah, inilah ajaran yang keempat ya. Jadi saya harap masih bisa hari ada kita sampai khotbah akhir zaman minggu depan. Tapi kalau Anda mau menilik lebih dalam lagi ya, buka saja YouTube-nya, buka Markus pasal 13. Di dalam YouTube itu temanya akhir zaman. Nanti kita masuk akhir zaman, apakah kita baca pasal 23, 24, 25? Belum berani aku. Kenapa Bapak nggak berani 23? Karena kasar kali Tuhan Yesus di situ. Belum pernah kulihat dia sekasar itu. Kasar kali Yesus menghadapi orang-orang Farisi. Makanya betul-betullah Injil Matius ini kepada orang Ibrani. Kasar kali Yesus. Celakalah kamu, celakalah kamu. Seolah-olah dia sudah memponis. Nggak ada sedikit pun jalan pengampunan bagi mereka. Waktu ku baca ini, berani ke aku bahkannya Markus pasal 23 ini kupikir renunganku berat. Anda nggak baca itu Matius 23 itu kasarnya Tuhan Yesus terhadap orang itu nggak tanggung-tanggung. Ya, barulah kulihat oh inilah hati Tuhan yang kudus kupikir. Ya, karena kata celaka itu nggak tanggung-tanggung banyaknya di dalam Matius pasal 23. 24, 25 itu sudah berbeda nadanya gitu. Jadi kalau kita membaca Alkitab bisa kita sedikit bayangkan perasaan waktu Yesus khotbah dan perasaan si penulis bagaimana dia mengungkapkannya. Tapi kalau Anda lihat nanti di Markus, makanya Markus 13 itu kan sama isinya ya. Tapi tidak seberani itu, sejelek itu atau sekasar itu itulah katakannya. Enggak sekasar itu dia khotbah tentang akhir zaman. Markus pasal 13 itu. Tapi kalau Matius pasal 23 wah, waktu ku baca, wah kalau pada jemaat mungkin enggaknya ini terlalu baik kupikir. Nah kan sudah Anda bisa lihat ya, udah oh ini nanti karena itu tajam kali kurasa gitu. Sudah seolah-olah hukuman sudah menimpa mereka. Memang menimpa mereka 70 tahun lagi habislah mereka semua disikat. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23 itu memang benar terjadi, celaka mereka semua, binasa semua. Sampai mereka dibunuhi 7 juta pada waktu itu. Enggak tanggung-tanggung. Memang hebatnya, drastisnya hukuman itu ditanggung oleh orang ini. Gitu. Tapi sebagai jemaat, kan tadi kembali jemaat ya, di mana Kristus ada. Apakah lebih baik menyatakan kasih atau menyatakan hukuman? Menurut Anda yang mana lebih baik? Pak dokter ada di sini. Kalau dokter katakan aman, kata enggak dibelah-belah bagaimana? Oh, ini sudah ada dia. Kurasa dokter langsung katakan enggak bisa sembuh dia kalau enggak dicongkel, ada duri di dalamnya, congkel katanya ya. Nah, tapi itulah kalau kita membaca Alkitab, karena tujuan kita kan mengerti kita membaca Alkitab ya. Oh, jadi dalam bagian ini kasar kali Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengatakan Allah mengasihi, enggak pernah. Celakalah kamu. Karena itu nanti jadi pada tahun 70. Jadi khotbahnya pasal 23 digenapi pada tahun 70. Berarti 40 tahun sesudah dia khotbah ini akan genaplah pasal 23 Matius itu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Nggak ada lagi pengumuman. Kita masuk doa. Ya, jadi ya bagian-bagian yang kita mau pelajari cuma minggu ini. Minggu depan nanti kita sudah minggu sekali lagi, ada 2 minggu lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sebagai murid hari ini kami duduk di hadapanmu, yaitu mempelajari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada bagian-bagian yang bisa jelas bagi kami. Memang merendahkan hati itu dan bertobat seperti anak-anak kecil, itulah syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakannya, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, engkau juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan juga dikasih tahu oleh Tuhan cara pengampunan di tengah-tengah gereja. Dan juga apakah gereja itu? Tuhan Yesus sudah kasih tahu kalau 2-3 orang membicarakan namaku, aku ada di situ. Itulah sebabnya kami harus kudus kalau kami beribadah. Dan juga kami diperingatkan supaya kami saling mengasihi saudara-saudara kami dengan sepenuh hati kami. Kalau tidak, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kami. Kami ini murid.
murid Yesus dan sedang diajari. Hati kami teduh, guru kami itu benar, melakukan apa yang dia kehendaki supaya terjadi dalam hidup kami seperti yang Tuhan Yesus rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami satu persatu. Karena kami tahu dunia ini tidak gampang hidup di dalamnya. Tetapi Tuhan tidak pernah toleransi. Kalau matamu berbuat dosa, congkelah itu. Kalau apa saja menghalangi kami masuk ke dalam kerajaan sorga, harus kami membuangkannya. Tuhan, ini kami dengar daripadamu seorang guru. Berilah supaya kami memperhatikannya dan bisa lulus sebagai murid melakukan apa yang Engkau katakan. Dalam hidup kami sehari-hari, kami bergumul. Baik tentang dosa, terutama juga masa makan dan minum kami, rezeki kami, masa depan kami hidup di bumi ini. Tetapi kami mengucap syukur karena ada Allah kami. Jadi ada tempat kami mengadu. Berilah Tuhan, supaya anak-anak kami yang dibaptiskan ini nanti orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa supaya Roh Kudus turun atas mereka, supaya kasih karuniamu bisa menyelamatkan setiap anak-anak kami yang rindu akan punya persekutuan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa lupa. Kalau 2-3 orang kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah kami. Inilah kebenaran yang kami bawa pulang. Dengan demikian kami beribadah kepadamu Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang akan mengajari kita mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin.